Pembelajaran sosial emosional. Topik 3, koneksi antar materi. Nama kelompok 5, ada Aditya Hastuti, Andini, Mulyadi Sanjaya, Neci Novitasari, dan Rita Sundari. Apa itu experiential learning? Experiential learning merupakan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman yang akan dialami dan menghubungkan pembelajaran dengan keadaan yang ada di dunia nyata. Sehingga dari pengalaman ini, peserta didik dapat mengingat dan memahami lebih mendalam tentang pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Guru juga harus bisa memberikan materi sesuai dengan tuntutan zaman peserta didik. Selanjutnya yaitu ada keempat tahapan penting dalam siklus experiential learning. Yang pertama yaitu concrete experience, yang kedua yaitu reflective observation, yang ketiga yaitu abstract conceptualization, yang keempat yaitu active experimentation. Tahapan pertama yaitu concrete experience atau pengalaman konkret. Pada tahap ini melibatkan keterlibatan peserta didik dalam mengalami langsung dengan situasi atau aktivitas. Pengalaman ini dapat merangsang respon emosional dan fisik yang kuat, memungkinkan peserta didik dapat merasakan dan meresapi situasi secara mendalam. Tahap kedua yaitu refleksi, yaitu setelah mengalami situasi tersebut, peserta didik diundang untuk merenung dan merefleksikan pengalaman mereka. Refleksi ini melibatkan pemikiran kritis tentang apa yang telah terjadi, apa yang dirasakan, dan apa yang dipelajari dari pengalaman ini. Tahap kedua yaitu konseptualisasi abstrak. Pada tahap ini, peserta didik menganalisis dan mengelola informasi yang diperoleh dari pengalaman dan refleksi mereka. Peserta didik mencoba untuk mencari pola atau prinsip untuk dapat diterapkan pada berbagai situasi. Tahap yang terakhir yaitu pengujian dalam tindakan. Tahap ini melibatkan peserta didik dalam menguji konsep atau pemahaman baru yang mereka kembangkan melalui tindakan nyata. Peserta didik mengambil inisiatif untuk menerapkan pengetahuan baru dalam situasi konkret dan mengamati hasilnya. Pendekatan experimental learning ini menggambarkan pentingnya pengalaman aktif, refleksi kritis, abstraksi konseptual, dan tindakan konkret dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, model ini merangsang pemahaman mendalam, mengembangkan keterampilan praktis, dan penerapan pengetahuan dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Hubungan dengan sel. Experiential learning dan sel memiliki hubungan yang terkait, di mana experiential learning dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Ketika peserta didik terlibat dalam kegiatan experiential learning, mereka sering diminta untuk bekerja dalam tim, komunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara berkolaboratif. Pengalaman ini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Hubungan dengan EMC2. Empathy. Experiential learning membantu mengembangkan empati peserta didik karena melibatkan pengalaman langsung dan interaksi dengan orang lain dalam proses pembelajaran. 2. Composition. Experiential learning memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar bekerja sama dalam tim dengan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kerjasama dengan saling membantu terhadap orang lain. 3. Mindfulness. Experiential learning membantu mengembangkan kesadaran peserta didik akan diri sendiri dan lingkungannya, karena peserta didik diminta fokus pada tugas yang dikerjakan dalam menggunakan pengalaman mereka. 4. Critical inquiry. Experiential learning mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah secara efektif melalui kegiatan menyelesaikan tugas yang membutuhkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Peran guru dalam experiential learning. Guru berperan sebagai motivator yang mampu membangkitkan minat peserta didik terhadap materi yang dipelajari.
Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang harus kreatif dan dapat mendorong kreativitas peserta didik. Guru diharapkan mampu memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan materi ajar yang sesuai dengan tuntutan zaman peserta didik. Laksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Hubungan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Experiential learning memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengkonstruksi pengalaman menjadi pengetahuan sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru dapat membantu peserta didik mencapai merdeka belajar dengan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, hubungan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Experiential learning mendorong guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, termasuk juga pengalaman peserta didik yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan membuat lingkungan belajar menjadi menyenangkan karena peserta didik dapat belajar sesuai dengan pengalamannya secara langsung. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kelompok kami bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat jumpa.